Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dengan suasana yang menyenangkan ya, tetap semangat dan mempersiapkan diri untuk mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memasuki tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Sekarang kita telah tiba ke pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, pelajaran apa saja yang kita bahas? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya deklamasi puisi. Membaca puisi dengan gerak dan lagu disebut deklamasi. Berdeklamasi harus memperhatikan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang diungkapkan. Kamu harus memahami isi puisi dengan baik. Memahami kosakata yang ada pada puisi. Memahami isi puisi memperlancar deklamasi puisi. Nah, ini artinya deklamasi, yaitu gerak tubuh kita, ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi saat kita membaca puisi. Nah, saat kita membaca puisi, kita juga harus memperhatikan temanya ya. Temanya, saat kamu membaca puisi dengan tema berliburan di pantai, maka deklamasinya ini yaitu dengan ekspresi yang senang, ceria, hati yang riang. Itu yang keluar dari gerakan tubuhmu ya. Seperti itu deklamasinya, pasti tubuhmu, gerakan tubuhmu, wajahmu semangat saat membaca puisi tentang liburan di pantai. Sebaliknya, jika tema puisi tersebut menceritakan tentang bencana alam, nah deklamasinya ini pasti dengan ekspresi yang sedih, kasihan. Nah, itu nadanya lebih menyedihkan, karena itu menceritakan tentang suasana bencana alam yang banyak memakan korban. Nah, di sini sebelum kamu membaca puisi, terlebih dahulu kamu harus memahami kosakata yang ada pada puisi. Kamu temukan kosakata yang sulit menurut kamu, lalu kamu cari artinya. Nah, setelah kamu memahami isi puisi tersebut, barulah kamu membaca puisi tersebut di depan kelas atau di depan orang tuamu. Supaya kamu lebih mudah untuk mendeklamasikan tema-tema dalam puisi tersebut. Berikutnya adalah pelajaran matematika dengan materi alat ukur. Penggaris, meteran, dan jangka sorong merupakan contoh alat ukur panjang. Ketiganya menggunakan satuan baku. Satuan baku yang sering digunakan ialah meter, sentimeter, milimeter, dan lain-lainnya. Di sini anak-anak perhatikan, ada ini meteran saku, penggaris, dan jangka sorong.
Nah, manfaat dari ketiga benda tersebut itu juga berbeda-beda, meskipun mereka alat ukur, tapi fungsi dan manfaatnya berbeda. Sedangkan ini fungsinya adalah untuk mengukur panjang dan lebar lemari. Ini namanya meteran saku ya. Agak tajam ini sampingnya ini. Nah, ini untuk mengukur panjang dan lebar meja, lemari, dan papan tulis. Sedangkan penggaris ini manfaatnya untuk apa? Untuk mengukur panjang dan lebar kertas atau bukumu. Itu ya, dia lebih pendek alat ukurnya. Sedangkan jangka sorong fungsinya adalah apa? Kegunaannya adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang atau pada pipa maupun lainnya. Dengan cara diulur untuk mengukur kedalaman, celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Nah, ini kegunaan jangka sorong. Nah, berikutnya adalah pelajaran seni budaya dan prakarya dengan materi gerakan meniru tanaman padi. Gerakan mengangguk-angguk mengikuti tanaman padi. Kedua tangan lurus ke depan, badan condong ke depan. Kepala diangguk-anggukkan, kemudian digerakkan naik turun. Nah, perhatikan ya. Ini gerakan tanaman padi yang tertiup oleh angin. Gerakannya condong ke bawah, bergoyang ke kiri, ke kanan, dan lebih banyak menunduk atau mengangguk-angguk ya. Itu namanya padi. Semakin buahnya banyak atau bijinya tebal, maka dia lebih condong atau lebih mengangguk ke depan buahnya ya, karena agak berat seperti itu. Sekarang anak-anak pelajari, kerjakan halaman 73 sama 74. Nah, di situ ada latihan soal ya, halaman 73 dan 74. Di situ ada 5 soal ya anak-anak kerjakan, langsung kerjakan di buku fokusnya, halaman 73 dan 74. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, dan Tuhan memberkati.